Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, warga jemaat GKJW Situbondo yang ada di rumah masing-masing, kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Saat ini hari Rabu tanggal 8 April 2020, kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga kita di setiap rumah masing-masing. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara mempersiapkan dirinya dan kita bersama-sama masuk di dalam ibadah. Sebelum itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa karya penyertaan Tuhan boleh senantiasa kami nikmati sampai hari ini, bahkan detik ini. Kami yakin bahwa tangan Tuhan tidak pernah lelah untuk menata dan merawat kami. Maka dari itu, izinkan kami bersama-sama dengan keluarga kami datang ke hadirat Tuhan, membangun persekutuan di tengah-tengah keluarga kami. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, sekaligus kami juga haus dan lapar akan kehendak firman. Bila di kesempatan ini ya Tuhan, kami akan sedikit merenungkan kehendak Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 50. Kami hendak membaca, kami hendak menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Maka kami mohon, mampukan kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami, mempersiapkan jiwa, hati, dan pikiran kami untuk dapat sepakat dengan karya Tuhan melalui perenungan kami. Mari ya Tuhan, inilah waktu-Mu untuk melawat kami semua. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan kita di sore petang hari ini terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9 yang demikianlah firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya
mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap kita yang senantiasa membaca, mendengarkan, melakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar semua? Sehat nggih? Puji Tuhan. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat. Karena kita harus tetap semangat. Karena hati yang gembira adalah obat untuk semuanya. Dengan hati yang gembira pula Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam perenungan kita saat ini. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara tentu pernah menjadi seorang murid. Ya, kita sedikit bernostalgia pada zaman kita menjadi seorang murid, baik dari SD, bahkan dari TK mungkin, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan menjadi mahasiswa. Nah, tentu saja di saat kita menjadi murid ada guru yang kita sayangi atau yang kita senangi. Nah, mungkin guru tersebut sangat baik kepada kita atau cara mengajarnya juga mudah dimengerti oleh kita. Atau mungkin bagi teman-teman yang mahasiswa, guru atau dosen yang disayangi atau yang disenangi adalah dosen yang selalu memberikan nilai yang baik, begitu ya. Iya, tentu kita akan sangat sayang dan sangat senang bila beliau, guru yang menjadi idola atau guru yang menjadi kesayangan itu mengajar kita. Wah, bahkan apapun yang diucapkan, apapun nasihat yang diberikan oleh guru kita itu pasti kita dengar dan kita tanam dalam hati kita dalam-dalam. Saya yakin itu. Ya, juga itu pengalaman saya sendiri ketika saya sekolah. Begitu, ada guru yang sangat saya sukai, maka apapun yang menjadi perkataan mereka, apapun yang menjadi nasihat mereka, saya pakai dan saya tanam dalam diri saya sampai saat ini. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat begitu dahsyatnya, nggih, begitu luar biasanya para guru ini bisa mempengaruhi muridnya yang luar biasa. Nggih, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada bacaan kita pada sore petang hari ini, Yesaya pasal 50 ayat 4-9 menyatakan tentang bagaimana diri Yesaya menempatkan dirinya di hadapan Tuhan Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita boleh sedikit menengok kembali ke depan, ke pasal-pasal yang pertama ketika Yesaya dipanggil untuk menjadi nabi atau menjadi rekan kerja Allah di bumi ini, Yesaya menolak. Yesaya ragu-ragu. Yesaya tidak bisa langsung mengiyakan, yes Tuhan, saya menjadi abdimu. Wah, justru Yesaya ragu, apakah aku bisa ya? Apakah aku mampu menjadi rekan kerja Tuhan di tengah-tengah dunia yang semacam ini? Namun dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan kehidupan dia yang bergaul dengan Allah, setiap waktu Yesaya berubah. Dan dalam pasal yang ke-50 yang baru saja kita baca, Yesaya menempatkan dirinya menjadi seorang murid. Bagaimana dia mendengar setiap perkataan, bagaimana dia melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan. Sehingga Yesaya
menjadi rekan kerja Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak lama lagi memasuki masa Paskah. Kita akan juga mengikuti rangkaian Jumat Agung dan Minggu Paskah, di mana kita juga diteladan, diberi contoh oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi pewarta, untuk menjadi penyampai kabar sukacita dan kabar kebaikan kepada setiap orang. Sungguh luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin saat ini kita juga dalam posisi yang ragu. Mungkin kita dalam posisi yang panik, posisi yang khawatir dan takut. Karena kondisi situasi yang ada di sekitar kita yang tidak memungkinkan. Panjenengan dan saya dibatasi. Kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kita tidak bisa bergojekan, kita tidak bisa saling bersalaman, bahkan kita tidak bisa bersama-sama berkumpul dalam satu ruangan. Ya, karena pada saat ini kita harap maklum bahwa pandemi COVID-19 seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat, kita harus bisa memutus mata rantai itu dengan kita berada di rumah dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Ya, tentu saja Bapak, Ibu, dan Saudara, ini membuat iman kita, membuat setiap hati kita gentar, bahkan mungkin iman kita meragukan semuanya. Tapi mari kita belajar seperti Yesaya. Kita mendengarkan kehendak Tuhan, kita mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, lakukanlah sebagai murid-murid Tuhan dengan baik, beritakan kabar sukacita, kabar kebenaran ini kepada seluruh orang melalui setiap karya Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin panjenengan yang ada di rumah, melakukanlah karya-karya panjenengan di rumah dengan luar biasa. Hari ini kita bersama-sama, saya dan Bapak Ibu, mempersiapkan hati kita. Karena saat ini kita akan masuk dalam masa-masa perayaan Paskah. Tentu seperti yang disampaikan melalui majelis jemaat, bahwa pelaksanaan perjamuan kudus Paskah untuk jemaat Situbondo ditunda pelaksanaannya. Mungkin bagi beberapa Bapak Ibu merasa, wah, sayang sekali. Ada mungkin dari Bapak Ibu dan Saudara kecewa dengan sikap yang diambil oleh kami. Tetapi ini adalah wujud kita berpartisipasi, mendukung setiap himbauan dari pemerintah dan juga dari Majelis Agung. Kita tetap berharap Bapak, Ibu, dan Saudara, panjenengan dan saya, semoga badai COVID-19 ini segera berlalu dari negeri Indonesia, bahkan dari wilayah kota kita ini. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, melakukan setiap hal seperti sedia kala. Kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama beribadah kembali dengan Tuhan. Maka kami himbau Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap membangun persekutuan di tengah-tengah kecamuknya virus corona. Jangan takut, tetap jadilah murid yang baik. Dengarkanlah kehendak Tuhan, dengarkanlah himbauan dari pemerintah.
jadilah teladan yang luar biasa, jadilah terang dan garam di tengah-tengah kehidupan panjenengan semua. Selamat berproses. Tuhan memberkati, menata dan merawat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita berdoa, mari kita tundukkan kepala dan kita. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghampiri tahta Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami saat ini. Bila keberadaan di luar semakin merajalelanya penyebaran virus COVID-19, kami tetap berusaha untuk membangun keintiman kami dengan Tuhan. Melalui peribadahan-peribadahan, melalui setiap doa-doa, pepujian-pepujian yang kami bangun di rumah kami masing-masing. Bersyukur bila saat ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menggumuli karya Tuhan. Kami boleh merasakan sapaan dan sentuhan-Mu dalam pelayanan firman pada saat ini. Kami ingin belajar seperti Yesaya Tuhan, sebagai murid yang mau membuka telinga, membuka hati dan pikirannya di dalam mendengarkan, merasakan dan menikmati kehendak Tuhan, harapan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Tentu tidak mudah ya Bapa, karena persoalan yang senantiasa menghimpit kami tidak hanya penyebaran COVID-19, tapi juga masalah perekonomian, juga keberadaan keluarga kami, dan semua faktor dan aspek kehidupan yang kami alami. Sehingga hal-hal inilah yang memudahkan kami untuk terlena dan kami khawatir, takut, dan kalut menghadapi situasi dunia saat ini. Bahkan sering kami meninggalkan Tuhan untuk menggapai setiap kebutuhan demi kebutuhan kami. Bahkan kami meninggalkan pertolongan Tuhan, menjauhkan Tuhan dari hidup kami. Hari ini kami dibukakan kembali, kami diajarkan kembali untuk semangat membangun keintiman kami kepada Tuhan. Yesaya menyatakan luar biasa bahwa ketika seseorang datang mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan, apapun yang ada di sekitarnya, bahkan musuhnya pun tidak berani memalukan mereka. Ini ya Tuhan, harapan kami. Kami juga berharap untuk setiap saudara-saudara kami, setiap warga jemaat, di dalam kondisi mereka masing-masing, kami mohon Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, mampukan kami semua tetap setia, taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Ya Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian kehidupan kami ke depan di dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami percaya pada saat ini memang kondisinya tidak baik, namun kami tetap menaruh percaya kami kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Tidak ada yang mampu menandingi Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan sedang menata, merawat, melingkupi setiap kehidupan kami. Terkhususnya untuk pemerintahan, pemimpin negeri bangsa kami. Bahkan sampai ke daerah-daerah yang terdekat dengan kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan mampukan mereka
untuk melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan mereka, terkhususnya di dalam terus menghimbau, meyakinkan masyarakat untuk tetap tenang di dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami letakkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ajarkanlah kami untuk setia dan tetap di dalam kasih Kristus. Inilah doa kami ya Bapa. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah keluarga kita di rumah kita masing-masing. Tetap semangat, tetap di dalam karya Tuhan. Salam sehat terus, sampai berjumpa di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati. Matur nuwun.